Halo semuanya, perkenalkan saya adalah salah satu perwakilan dari kelompok 5 kelas 24 proyek Pancasila ITB tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pemateri tentang program penyuluhan dan pemeriksaan HIV atau AIDS untuk membangun kesadaran masyarakat Sumedang. Nah, sebelum kita masuk ke video materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Dimulai dari ketua kelompok dengan nama Makroza Sufarhanif dengan NIM 16424242. Lalu bergeser ada Herfadira Oktaningrum dengan NIM 16424431. Lalu ada Dia Semita Artia N dengan NIM 16424333. Lalu ada Damar Alfianika Sambodo dengan NIM 16424193. Dan yang paling terakhir ada Gozali Arik Mahardika dengan NIM 16424060. HIV atau AIDS adalah salah satu masalah kesehatan serius di Kabupaten Sumedang, dengan tantangan utama berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan stigma terhadap orang dengan HIV atau AIDS. Nah, itu pentingnya penyuluhan ya guys, supaya tuh kalian berpendidikan, kalian tuh tahu kalau misalkan HIV itu nggak tertular dari kontak fisik seperti pegangan tangan, ataupun kalian misalkan tos-tosan, itu nggak bakal kena HIV kok guys. Yang apa sih kak yang bakal menyebabkan kena HIV? Nah, yang kegiatan yang menyebabkan HIV itu ada seperti anal seks, pergaulan bebas, narkoba suntik, LSL, lelaki seks lelaki. Nah, kurangnya pemahaman tentang penularan, pencegahan, dan pengobatan HIV atau AIDS membuat masyarakat tidak dapat melindungi diri dengan baik. Stigma sosial menyebabkan penderita ODHA mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, serta memperburuk penularan karena masyarakat enggan melakukan tes atau mencari perawatan. Nah, karena kayak stigma masyarakat tuh dengan penderita HIV kayak buruk banget gitu. Padahal kalau misalkan ada teman kalian yang penderita HIV, udah kalian suruh udah berobat aja, nggak usah malu, nggak usah gimana-gimana. Ini justru demi kebaikan teman kalian supaya cepat sembuh guys. Terus nah, supaya mengatasi masalah ini, peningkatan kesadaran dan pengurangan stigma adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dalam penanganan HIV atau AIDS. Nah, ini guys, pentingnya lingkungan kalian positif. Nah, kalau cari lingkungan tuh yang penting tuh cari lingkungan yang mendukung sesama, yang positif ya guys, untuk tujuan yang baik-baik. Tujuan kita dalam mengadakan program penyuluhan dan pemeriksaan HIV secara gratis kepada masyarakat itu menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat desa Kabupaten Sumedang yang masih belum paham bahayanya terkait penularan HIV/AIDS akibat pergaulan bebas. Selanjutnya adalah mencegah adanya kasus HIV yang tidak terdeteksi atau belum diobati, sehingga kita perlu melakukan screening HIV secara dini. Selain itu, ada tujuan yang akhir adalah membantu menekan angka penyebaran HIV di lingkungan Kabupaten Sumedang, khususnya daerah Jatinangor, agar angka terkena penyakit HIV itu semakin menurun atau Apa yang dimaksud dengan HIV/AIDS? HIV dan AIDS dapat dibedakan melalui konteksnya, di mana HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuhnya tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan kata lain, HIV adalah virus yang menyebabkan sistem imunitas tubuh manusia melemah dan terganggu. Sedangkan AIDS adalah kondisi gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh melemahnya sistem imunitas tubuh tersebut. Oleh karena itu,
penderita HIV/AIDS rentan untuk terkena penyakit tertentu, seperti tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, beberapa jenis kanker, dan lain-lain. Penyebab penularan HIV dan AIDS. Yang pertama adalah bergonta-ganti pasangan dalam berhubungan seksual dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua adalah menggunakan jarum suntik yang telah dipakai orang lain. Yang ketiga adalah menggunakan alat makan bersama-sama dengan orang dengan HIV atau ODHIV. Yang keempat adalah transfusi darah yang alatnya tidak steril. Yang kelima dan yang terakhir adalah mengidap penyakit menular seksual lainnya. Gejala penyakit HIV atau AIDS. Ada 2 tahap virus HIV sebelum akhirnya menjadi penyakit AIDS. Pada tahap pertama, ada gejala seperti mudah terserang flu, demam, sakit tenggorokan, timbul ruam, dan juga nyeri otot. Lalu, pada tahap kedua, gejala HIV yang timbul masih serupa dengan tahap pertama. Lalu, tahap kedua ini biasanya akan berlangsung lama, kurang lebih 10 tahun. Dan apabila tahap ini tidak diobati, virus akan menyebar dan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir, penderita HIV bisa menularkan virusnya kepada orang lain. Lalu kita masuk tahap ketiga atau tahap AIDS. Pada tahap ini, infeksi sudah semakin parah dan memasuki kondisi AIDS, yang ditandai dengan demam yang berkepanjangan hingga lebih dari 10 hari, tubuh lemas dan tidak berdaya, kesulitan untuk bernafas, mengalami gangguan diare kronis terjadi dalam kurun waktu yang lama, dan juga berat badan yang turun drastis karena kehilangan nafsu makan. Agar kita tidak terkena penyakit HIV/AIDS ini, kita perlu langkah pencegahannya. Contohnya, gunakan alat kontrasepsi yang baru, bukan yang bekas setiap berhubungan intim. Hindari berhubungan intim lebih dari 1 pasangan. Bersikap jujur kepada pasangan yang jika orang tersebut positif HIV. Untuk laki-laki dianjurkan melakukan sunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Dan jika baru terinfeksi HIV seperti setelah melakukan hubungan intim dengan orang dengan penyakit HIV, segera ke dokter agar mendapatkan penanganan medis yang cepat dan tepat. Selain itu, selanjutnya ada penanganan HIV atau AIDS. Hingga saat ini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV secara total, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat pertumbuhan atau perkembangan virus yang namanya antiretroviral atau yang disingkat ARV. Obat ARV ini bekerja dengan cara menghilangkan unsur yang virus HIV butuhkan untuk menduplikat dirinya dan mencegah virus HIV menghasilkan sel CD4. Apa itu sel CD4? Sel CD4 itu suatu bagian sel dari darah putih. Agar perkembangan virus terkendali, orang dengan penyakit HIV harus sesegera mungkin mengonsumsi ARV ini begitu didiagnosis positif HIV. Resiko orang dengan penyakit HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar dan semakin cepat jika pengobatan ditunda, karena virus ini akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, orang dengan HIV atau penyakit HIV ini wajib mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Konsumsi ARV yang tidak sesuai petunjuk dokter akan memperburuk kondisi dan menyebabkan virus HIV berkembang lebih cepat. Kegiatan kami tes pemeriksaan HIV gratis. Kami mengadakan tes pemeriksaan HIV gratis kepada 35 orang terpilih. Tes pemeriksaan ini tentunya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tujuan kami mengadakan tes pemeriksaan gratis ini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini HIV. Lalu tujuan yang kedua adalah mencegah adanya kasus HIV yang tidak terdeteksi atau belum diobati. Yang ketiga yang terakhir adalah membantu menekan penyebaran HIV di Kabupaten Sumedang, khususnya di daerah Jatinangor. Kesimpulan, kasus HIV di Kabupaten Sumedang masih tergolong tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang HIV atau AIDS. Oleh karena itu, kami mengadakan program penyuluhan dan juga pemeriksaan HIV dengan harapan masyarakat Sumedang bisa lebih sadar dan juga paham tentang HIV atau AIDS.
Marilah kita bersama-sama membangun lingkungan yang lebih sehat, yaitu lingkungan yang bebas dari HIV dan juga AIDS. Sekian dari kami, mahasiswa baru ITB FTTM 24. Penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata ataupun kata-kata kurang yang mengenakan. Aku Zufar dan temanku Dia, Dira, Damar, dan Arik. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys sudah nonton.